Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Firdia Taufik, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Di sini, di video ini saya akan menyajikan beberapa penjelasan tentang penyajian dan distribusi data untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah statistika. Data adalah sekumpulan fakta dan memberikan gambaran sebagian dari realitas. Data dapat disajikan dalam bentuk teks, tabel, atau bentuk grafik. Hal ini harus ditentukan sesuai dengan format data, metode analisis yang akan digunakan, dan informasi yang ditekankan. Data yang disajikan secara tidak tepat gagal menyampaikan informasi dengan jelas kepada pembaca dan pengulas. Bahkan ketika informasi yang sama sedang disampaikan, metode penyajian pun yang berbeda harus digunakan tergantung pada informasi spesifik apa yang akan ditekankan. Metode presentasi harus dipilih setelah mempertimbangkan dengan cermat keuntungan dan kerugian dari berbagai metode presentasi. Penyajian data dengan teks. Teks adalah metode utama untuk menyampaikan informasi karena digunakan untuk menjelaskan hasil dan tren dan memberikan informasi kontekstual. Data pada dasarnya disajikan dalam paragraf atau kalimat. Teks dapat digunakan untuk memberikan interpretasi atau menekankan data tertentu. Jika informasi kuantitatif yang ingin disampaikan terdiri dari satu atau dua angka, maka lebih tepat menggunakan bahasa tulis daripada tabel atau grafik. Misalnya, informasi tentang tingkat kejadian delirium setelah anestesi pada tahun 2016 dan 2017 dapat disajikan dengan menggunakan beberapa angka. Misal, angka kejadian delirium setelah anestesi adalah 11% pada tahun 2016 dan 15% pada tahun 2017. Tidak ada perbedaan signifikan dari tingkat kejadian yang ditemukan antara dua tahun tersebut. Jika informasi ini disampaikan dalam grafik atau tabel, itu akan menempati ruangan yang besar yang tidak perlu pada halaman, tanpa meningkatkan pemahaman pembaca tentang data. Jika lebih banyak data yang akan disajikan atau informasi lain seperti tren data yang ingin disampaikan, tabel atau grafik akan lebih sesuai. Secara alami, data membutuhkan waktu lebih lama untuk dibaca ketika disajikan sebagai teks, dan ketika teks utama mencakup daftar informasi yang panjang, pembaca dan pengulas mungkin mengalami kesulitan dalam memahami informasi tersebut. Penyajian data dengan tabel. Tabel yang menyampaikan informasi yang telah diubah menjadi kata atau angka dalam baris dan kolom telah digunakan hampir 2000 tahun. Siapapun dengan tingkat literasi yang memadai dapat dengan mudah memahami informasi yang disajikan dalam sebuah tabel. Tabel adalah yang paling tepat untuk menyajikan informasi individu dan dapat menyajikan informasi kuantitatif dan kualitatif. Kekuatan tabel adalah mereka dapat secara akurat menyajikan informasi yang tidak dapat disajikan dengan grafik. Angka seperti 132.145852 dapat dinyatakan secara akurat dalam sebuah tabel. Kekuatan lainnya adalah bahwa informasi dengan unit yang berbeda dapat disajikan bersama-sama, misalnya tekanan darah, detak jantung, jumlah obat yang diberikan, dan waktu anestesi dapat disajikan bersamaan dalam satu tabel. Akhirnya, tabel berguna untuk meringkas dan membandingkan informasi kuantitatif dari variabel yang berbeda. Namun, interpretasi informasi membutuhkan waktu lebih lama dalam tabel daripada grafik, dan tabel tidak sesuai untuk mempelajari tren data. Selain itu, karena semua data memiliki kepentingan yang sama dalam sebuah tabel, tidak mudah untuk mengidentifikasi dan memilih informasi yang diperlukan secara selektif. Penyajian data dengan grafik. Jika tabel dapat digunakan untuk
menyajikan semua informasi, maka grafik menyederhanakan informasi tersebut yang kompleks dengan menggunakan gambar dan menekankan pola atau tren data dan berguna untuk merangkum, menjelaskan, atau mengeksplorasi data kuantitatif. Meskipun grafik efektif untuk menyajikan data dalam jumlah besar, grafik dapat digunakan sebagai pengganti tabel untuk menyajikan kumpulan data yang kecil. Format grafik yang paling menyajikan informasi harus dipilih agar pembaca dan reviewer dapat dengan mudah memahami informasi tersebut. Berikut ini akan dijelaskan format grafik yang sering digunakan dan jenis data yang disajikan dengan tepat. Ada beberapa contoh grafik, ada 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang scatter plot. Scatter plot menyajikan data pada sumbu X dan Y dan digunakan untuk menyelidiki hubungan antara dua variabel. Sebuah titik mewakili setiap individu atau objek. Dan hubungan antara dua variabel dapat dipelajari dengan menganalisis pola di beberapa titik. Garis regresi ditambahkan ke grafik untuk menentukan apakah hubungan antara dua variabel dapat dijelaskan atau tidak. Yang kedua ada grafik bar dan histogram. Grafik batang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan nilai dalam kategori atau kelompok diskrit dan frekuensi atau parameter pengukuran lainnya yaitu rata-rata. Tergantung pada jumlah kategori dan ukuran atau kompleksitas setiap kategori, batang dapat dibuat secara vertikal atau horizontal. Tinggi atau panjang dari sebuah bar memiliki jumlah informasi dalam sebuah kategori. Grafik batang fleksibel dan dapat digunakan dalam format batang yang dikelompokkan atau dibagi lagi dalam kasus 2 atau lebih kumpulan data di setiap kategori. Yang ketiga ada diagram lingkaran yang digunakan untuk mewakili data nominal. Dengan kata lain, data yang diklasifikasikan dalam kategori yang berbeda. Secara visual, mewakili distribusi kategori ini umumnya format yang paling tepat untuk mewakili informasi yang dikelompokkan ke dalam sejumlah kecil kategori. Ini juga digunakan untuk data yang tidak memiliki cara lain untuk dipresentasikan selain dari tabel, yaitu tabel frekuensi. Yang keempat, ada plot garis. Ini berguna untuk mewakili data deret, waktu seperti curah hujan bulanan, dan tingkat pengangguran tahunan. Dengan kata lain, digunakan untuk mempelajari variabel yang diamati dari waktu ke waktu. Grafik garis sangat berguna untuk mempelajari pola dan tren di seluruh data yang mencangkup pengaruh iklim, perubahan besar, atau titik balik. Dan juga sesuai untuk mewakili tidak hanya data deret waktu, tetapi juga data yang diukur selama perkembangan variabel kontinu seperti jarak. Di sini ada contoh soal yang paling mudah. Kita akan mengklasifikasikan berikut data berat badan 20 balita dari ada 10, 14, 11, 12, 12. Maka penyajian data dalam tabel ditunjukkan sebagai berikut. Di sebelah kiri itu ada berat badannya, terus begitu ada frekuensinya, dan totalnya tetap 20 balita. Seperti itu. Jadi berat badannya 10, frekuensinya di data atas itu ada 4, yang berat badannya 11 kilo, di data yang atas ada 4 juga, ada 4 bayi, di 12 kilo juga ada 4 bayi, di 13 kilo ada 3 bayi, di 14 kilo ada 2 bayi, dan di 15 kilo ada 3 bayi, dan dengan total yang sama yaitu 20. Gitu. Di contoh soal kedua, banyaknya siswa dari SNPN Banjarnegara yang ditunjukkan pada tingkat kelas dan jenis kelaminnya adalah kelas 7 SMP dengan laki-laki 50 siswa dan wanita 60 siswa. Kelas 8 itu laki-lakinya 45 dan wanitanya 60.
Dan kelas terakhir, kelas 9 SMP dengan jumlah laki-laki 65 siswa dan 70 wanita. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel kontingensi. Data dalam tabel disajikan sebagai berikut. Sebelah kiri itu ada kategorinya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Setelah itu ada tabel pria dan wanita dengan nominal yang sudah tertera informasinya di soal. Kesimpulannya, teks, tabel, dan grafik merupakan media komunikasi yang efektif yang menyajikan dan menyampaikan data dan informasi. Mereka membantu pembaca dalam memahami isi penelitian, mempertahankan minat mereka, dan secara efektif menyajikan sejumlah besar informasi yang kompleks. Karena editor jurnal dan peninjau akan memindai presentasi ini sebelum membaca keseluruhan teks, pentingnya mereka tidak dapat diabaikan. Untuk alasan ini, penulis harus memperhatikan pemilihan metode penyajian data yang tepat, seperti ketika mereka mengumpulkan data yang berkualitas baik dan menganalisisnya. Selain itu, memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai metode penyajian data dan penggunaannya yang tepat akan memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan mengenali dan menafsirkan data yang disajikan secara tidak tepat atau data yang disajikan sedemikian rupa sehingga menipu mata pembaca. Sudah sampai sini penjelasan saya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah statistika. Jika ada yang kurang dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.